Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas SIB 3E akan mempresentasikan tentang modul UDO yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Permana Agung. Lalu ada teman saya Ibnu Sulis Salam. Lalu ada Nafiatul Fadilah dan Khosi Naswa. Untuk menjalankan UDO, yang pertama kita harus menginstal modul kita. Sebelum menginstal modul, kita harus ada modul pip terlebih dahulu. Nah, modul pip ini berguna agar library Python yang akan kita gunakan nanti bisa terinstall. Nah, yang kita install adalah Pandas dan NumPy. Setelah itu, kita harus menginstal modul-modul yang ada, yang telah kita buat. Modulnya ada 4, yakni State and Achievement Dashboard, Achievement Decision Support System, Import Data, dan Log DSS Student. Keempat modul harus diinstal agar bisa berjalan dengan baik. Untuk modul import akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Pertama-tama kita masuk ke menu data akademik mahasiswa. Di sini akan ditampilkan data akademik mahasiswa, dan mata kuliah akademik. Yang pertama kali harus dilakukan adalah memastikan bahwa data pada mata kuliah akademik ini sudah ada. Bisa melakukan dengan read CSV atau new. Untuk read CSV kita gunakan file data matkul.csv. Karena di sini sudah ada, maka hanya akan di-replace saja. Sudah data mahasiswa sama menggunakan read CSV, menggunakan nilai clean. Kita baca data, ya seperti ini. Terdapat 212 data. Setelah itu kita masuk ke menu data akademik mahasiswa di bagian list tree. Di sini kita lakukan membaca CSV untuk menilai kode. Setelah itu akan muncul kode dari data-data nilai yang telah diimport dari CSV. Untuk mengganti ke tampilan sebelumnya, kita ke data akademik, kemudian pilih pivot view. Ke tampilan untuk data kumpulan nilai yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, modul selanjutnya yakni mengenai Student Achievement DSS. Modul ini dibuat untuk melakukan perhitungan, pembobotan, dan perankingan mahasiswa prestasi. Yang pertama, nanti pengambil keputusan atau pengguna akan menyusun atau mengurutkan prioritas kriteria. Ini diperlukan untuk menetapkan kepentingan kriteria. Jadi nanti kriteria yang paling atas itu bobotnya yang paling tinggi. Misalnya, proyek tingkat 3 kita pindah ke posisi kedua. Nah, kemudian dilakukan perhitungan DSS. Kembali dulu ke halaman Student Assessment dan klik hitung DSS. Hitung DSS. Maka akan tampil peringkat dari mahasiswa-mahasiswa beserta nilai rasionya dan rankingnya. Untuk mengekspor, kita bisa melakukan klik
checklist pada samping link ini, kemudian klik select all, action, kemudian diekspor. Kita bisa memilih, pengambil keputusan dapat memilih versi XLS atau CSV. Dan klik ekspor. Nah, jika ada kesalahan dalam rankingan, mungkin peringkat dari kriterianya itu dirubah, maka otomatis hasil rankingannya kan akan berbeda. Maka dari itu, kami menyediakan fitur untuk menghapus data rankingan, kemudian dapat melakukan perhitungan kembali. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke modul selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya izin untuk melanjutkan. Adapun modul selanjutnya yaitu modul Student Achievement Dashboard, di mana dalam dashboard ini pertama-tama ininya ya seperti kayak tampilan di sini, yaitu kosong karena belum mengambil data dari proses perhitungan sebelumnya. Untuk mengambil data mungkin bisa diklik ini fitur refresh rank, di mana fitur ini dapat merefresh atau mereload ulang sehingga dapat mengambil data dari perhitungan sebelumnya. Nah, modul Student Achievement Dashboard di sini itu merupakan suatu modul untuk menampilkan hasil dari pemeringkatan tadi itu, yang mana dalam pemeringkatan di sini itu yang disajikan hanya nilai rasio 10 teratas atau 10 tertinggi saja, yang mana nantinya ini akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard itu. Adapun cara untuk memvisualisasinya yaitu ini di pojok kanan atas ini ada button, namanya itu button grab, di mana button grab di sini itu untuk menampilkan visualisasinya. Di dalam halaman di sini itu kita dapat menyajikan visualisasinya itu dengan beberapa tampilan grafik seperti ini. Ada grafik bar chart, lalu grafik line chart, serta grafik pie chart. Di sini itu untuk grafiknya itu tidak begitu mencolok dikarenakan perbedaan dari nilai rasionya itu hanya 0,0 seberapa gitu, sehingga perbedaan dalam nilai grafiknya di sini itu kayak kurang begitu mencolok begitu. Adapun fitur lainnya selain menampilkan visualisasi di sini itu dalam modul ini juga dapat mengekspor data ini, yang mana data ini dapat disimpan dalam bentuk file CSV-nya begitu. Terus ini ada fitur new, di mana fitur new di sini itu untuk menambahkan data baru, atau misalnya ada data yang misal seharusnya untuk ditambahkan namun belum tersedia, bisa ditambahkan melalui sini. Begitu. Mungkin untuk penjelasan dari modul di sini hanya itu saja. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah modul untuk log. Modul ini akan menampilkan tentang historis atau riwayat perhitungan apa saja yang pernah dilakukan. Nah, di sini ada fitur new. Fitur new ini bisa kita gunakan ketika kita ingin mencoba-coba tentang kanvanya, apakah kanvanya berhasil atau tidak, itu kita bisa gunakan new ini. Nah, untuk contohnya, ini awalnya kan ada satu kanvan saja. Ketika dilakukan perhitungan di
student achievement di SS, ini nanti akan otomatis bertambah. Nah, ini ada dua. Urutannya sama dikarenakan urutan kriterianya juga sama. Setelah itu ada fitur untuk print. Di sini printnya berbeda dengan export yang sebelumnya, karena print ini akan menghasilkan file PDF yang berupa laporan. Nah, ini merupakan filenya print report.pdf. Sekian dari modul untuk historis. Selanjutnya, apabila ketika menjalankan modul ada kesalahan-kesalahan atau error-error yang tidak terduga, itu kami sarankan agar melakukan restart service pada localhost udo, ataupun juga untuk mengupgrade modul yang telah diinstal. Nah, di sini service itu kita cari yang namanya udo 16. Nah, ini kita restart. Restart server itu berguna agar ketika ada kesalahan atau case itu bisa terreload dengan sempurna. Dan ini adalah contoh untuk template reportnya. Sekian dari kelompok kami terkait presentasi modul Udo yang telah kami buat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.